Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersekutu kembali. Bahkan kita mau menerima setiap taburan firman Tuhan. Malam hari ini, kiranya sebelum kita beristirahat mungkin malam hari ini kita disegarkan kembali jiwa kita. Roh kita boleh menyala-nyala kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh menerima setiap yang baik daripada Tuhan, melewati hari ini, Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bila kasih-Mu boleh mengalir atas setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami malam hari ini. Kami mau Tuhan jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya segenap hidup kami, segenap nafas kami, biar itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap roh-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau selalu ada buat kami, Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami, segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, biar jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau segalanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafas, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, amin. Kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Hanya mari dengan segenap hatimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya, selain untukmu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus sumber pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Yesus, Kaulah segala-galanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafas. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam ini. Yes. Di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, mengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup kami Tuhan. Yes. Mari para penyembah di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk. Amin, amin. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, nyanyian kami, hidup kami, nafas kami, mau kami persembahkan hanya bagimu, hanya bagi Raja, hanya bagi Yesus. Nyanyian pujian
bagimu Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Oh, hanya Engkau. Hanya Engkau alasan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan, yang mampu memuaskan setiap kami. Nyanyi pujian bagimu, yes, karena malam hari ini kami sembah Engkau lebih. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, yes, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi dalam segenap hati kita datang sembah Dia, yes. Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, kami sembah Engkau, yes. Namamu besar dan layak, yes, dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan sanggup menguatkan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan seperti biasa saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya bahwa ya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan itu melimpah atas hidup kita, terutama di hari-hari ini. Kita mendengar banyak hal yang tidak membawa kita kehilangan damai sejahtera, tapi kita percaya bahwa dalam Tuhan itu ada kekuatan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, nama saya sebut saja Nona. Saya mau bersaksi di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Papa mertua saya mengalami kecelakaan, ditabrak, dan dua-duanya papa mertua saya kecelakaan, ditabrak, dua-duanya ini kecelakaan yang ketiga. Untuk kali ini mengalami luka yang parah dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Dulu mertua dan ipar saya itu sering sekali membuat saya kepahitan, luar biasa. Dengan perkataan dan sikap mereka, terutama mama mertua saya dan juga ipar saya. Saya merasa baru belajar jadi Kristen dan merasa keluarga dari suami saya itu adalah acuan saya untuk belajar menjadi orang benar. Tapi justru sebaliknya, dari mereka saya teramat begitu kecewa. Ya, dan saya sering menangis, bahkan menahan rasa sakit hati. Saya direndahkan, dipermalukan berulang kali ya. Bahkan ya dipermalukan, ya pahit sekali mulutnya sampai ya sering bertengkar dengan suami. Namun saya bersyukur suami saya selalu membela saya. Karena memang saya tidak berani melawan. Saya hanya bilang, Tuhan engkau pasti bela. Saya tidak pernah membalas, saya hanya saja menjaga jarak dengan mereka untuk menghindari gesekan. Dan selama 2 bulan saya juga introspeksi diri. Apakah ada sikap atau perkataan saya yang salah? Saya minta ampun kepada Tuhan berulang kali. Setiap hari saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Dan juga saya berdoa kepada Tuhan untuk dimampukan agar saya bisa mengampuni mereka. Ya, dan di saat kecelakaan inilah ternyata Tuhan izinkan justru akhirnya saya yang merawat mereka. Ya, bahkan dengan saya kurang tidur merawat mereka. Ajaibnya saya bisa mengampuni dan tidak ada sedikit pun rasa sakit hati atau kepahitan. Justru saya merasa damai sejahtera. Saya sampai menangis kepada Tuhan, begitu luar biasanya pekerjaan Tuhan sehingga saya dapat melepaskan pengampunan. Bahkan saya mencium kaki mertua saya. Dan begitu mengasihi menguatkan beliau untuk semangat agar bisa pulih kembali. Semua karena anugerah Tuhan dan Tuhan yang memampukan. Terima kasih. Inilah kesaksian saya ya agar kita semua dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya itulah hidup ini kita gak pernah bisa memilih ketemu dengan siapa. Ya hidup bersama siapa, kita gak bisa mengontrol kelakuan orang yang datang kepada kita. Tapi satu hal kita bisa mengontrol bagaimana kita berespon terhadap perlakuan orang. Pilihlah untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni sekalipun sakit, sekalipun berat. Namun Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang terus percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat Nona yang sudah mengirim kesaksiannya. Dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yesaya pasal yang ke-6. Judul perikopnya di sana, Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita sudah mendengar bagaimana kisah dari kitab Yesaya ini. Bangsa Israel itu terus hidup mendukakan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa asing datang menyerbu mereka, dikalahkan. Ya rasanya bangsa ini benar-benar keras kepala. Dan Tuhan memilih satu orang, saudara. Setiap kitab ini kita membaca. Tuhan memilih orang-orang yang bisa dipakai untuk menyuarakan kebenaran di tiap generasi dan angkatan. Demikian juga Yesaya di
dipanggil Tuhan. Kalau kita melihat kitab Yeremia, Yesaya, ya Esra, mereka itu orang-orang yang dipilih Tuhan di zaman mereka. Untuk apa? Menyuarakan kebenaran dan pertobatan. Supaya bangsa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Supaya keadaan mereka dipulihkan. Ya, kita baca Yesaya pasal 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya melihat sebuah penglihatan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan sayapnya dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, perhatikan setiap kali kita mendengar atau membaca bagaimana ketika Allah ada di tahtanya dan para malaikat ada di sekelilingnya, dan mereka itu berseru, yang saya perhatikan selalu seruannya itu apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, ya. Maka ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, ya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia berkata, aku ini orang yang najis bibir, bahkan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga mulutnya itu najis, ya. Dan Yesaya bilang, celaka, binasalah aku. Karena kita tahu di perjanjian lama, saudara, Allah itu Allah yang kudus, Allah yang esa. Dia tidak sembarang menampakkan diri, dan setiap orang yang melihat Tuhan dan dia tidak kudus, dia pasti mati. Ya, itu tergantung dari kemurahan Tuhan. Dan Yesaya menyadari bahwa ketika dia ketemu Tuhan, aduh, aku ini orang yang najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, maka celakalah aku, pasti aku mati, binasa. Ayat 6, tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika Yesaya menyadari dosanya, dia berkata, aku ini orang yang najis bibir. Tiba-tiba malaikat itu mengambil, ya, bara api dari pedupaan yang ada di mezbah Tuhan, dan disentuhkanlah itu ke mulut Yesaya, dan malaikat itu berkata, aku telah menyentuhkan ini, dengan demikian engkau sudah ditahirkan, kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu telah diampuni. Karena orang tidak bisa ketemu Tuhan dengan keadaan berdosa, makanya dia harus dikuduskan terlebih dahulu. Yesaya disucikan dulu baru bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau aku utus? Lalu dia bilang, ini aku, utuslah aku. Saudara, biarlah kita juga semua menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, ini hidupku, utus aku, pakai aku Tuhan di tengah bangsa ini. Ya, dan dia katakan di sana, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya, ketika murka Tuhan turun karena kekerasan hati bangsa Israel yang memang tidak mau bertobat, ya, makanya Alkitab bilang di akhir zaman yang jahat makin jahat. Bangsa ini malah dikeraskan hatinya Tuhan oleh Tuhan bilang, biar saja, keraskan hati mereka, karena memang mereka tidak mau bertobat. Biarkan mereka berbuat dosa, tidak berbalik, ya, biarkan, ya, supaya mereka nggak usah bertobat, sebab orang-orang ini memang tidak mau bertobat. Hati-hati saudara, kalau kita ini tidak mau bertobat, maka Alkitab berkata Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang tidak mau bertobat.
sehingga mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Ayat yang ke-11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan dari rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Ayat 12, Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ya, Tuhan berkata, ya, penghukuman akan datang. Hati mereka dikeraskan. Sampai kapan? Sampai kota itu menjadi sepi, semuanya dibunuh oleh murka Allah, barulah tunas yang baru bisa keluar. Bapak Ibu, kita perlu berdiri di atas bangsa kita, keluarga kita, menjadi orang-orang yang punya hati yang lemah lembut, yang mau selalu bertobat, yang mau selalu diajar agar apa? Agar kita tidak dibinasakan Tuhan. Karena ngeri ketika kebinasaan Tuhan tiba, murka Tuhan tiba, ngeri. Bahkan kota menjadi sunyi, mayat-mayat bergelimpangan. Biarlah kita hari-hari ini terus merendahkan diri di kaki Tuhan, bertobat, hidup menghormati Tuhan. Ya, bagaimana bencana yang sudah depan mata kita dengar, yang mengintai Pulau Jawa. Tapi sekali lagi pertobatan kita akan mendatangkan pengampunan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan ingatkan kami firman Tuhan, agar kami menjadi saksi dan duta-duta Kristus. Kami dipilih untuk menjadi orang-orang yang membawa kebenaran seperti Yesaya. Kami dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, pakai hidup kami Bapak. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kekudusan dan menjadi berkat. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, biarlah pemulihan terjadi. Pemulihan dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, pemulihan dalam keuangan, juga Tuhan pulihkan usaha, pekerjaan dipulihkan Tuhan. Setiap hubungan yang rusak dipulihkan Tuhan. Keuangan dipulihkan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga kami, maka semuanya akan mengalami pemulihan. Berkati juga Bapak setiap mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, yang mencari pekerjaan, kami tahu waktu Tuhan yang terbaik. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pelepasan yang dari Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini terus berusaha meninggalkan dosa, kekuatan dari Tuhan melimpah sehingga hidup kami boleh dikuduskan senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan kami, Presiden Pak Prabowo, Gibran dan seluruh jajarannya. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka dan mereka boleh hidup menghormati Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, tanahnya, udaranya, lautnya, dijauhkan dari bencana alam. Bagaimana kami mendengar Tuhan perkiraan tentang megatrust yang akan terjadi. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang memegang kendali atas semua lempeng-lempengan bumi ini. Tuhan yang menaruh dasar-dasar dan batas-batas bumi. Karena itu Tuhan sanggup dan berkuasa. Terutama setiap kami malam ini, ampuni dosa pelanggaran kami dan kuduskan hidup kami. Karena itu kami juga berdoa memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, hujan pertobatan tercurah. Bangsa-bangsa diberi kesempatan untuk bertobat, terutama di Timur Tengah yang masih dalam konflik. Tuhan memberi kedamaian dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, bahwa iman kami makin teguh di hari-hari yang terakhir ini, supaya kami menjadi orang yang berkemenangan. Karena itu saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok ada Misbah Doa Onsite jam 6.30 di Citycon Sleepy. Sekali lagi besok Misbah Doa Onsite di Citycon Sleepy. Tuhan Yesus memberkati. Yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya